gitu kan. Karena kan nggak ada yang jamin juga. Emas itu naiknya tahun ini. Kalau nyimpennya 2011 itu nggak naik, 2018 naiknya sedikit gitu. Orang akan bilang rugi taruh di emas. Jadi logika itulah yang saya sampaikan ke nasabah bahwa nggak ada yang tahu gitu besok kan akan gimana. Jadi lebih aman dibagi. Gitu. Kalau untuk NC sendiri kamu gimana Marcella mencarinya? Ini rata-rata 8 per tahun 8. Jadi perkembangannya ada, itu kan buat nambahin aset kamu juga, buat nambahin portofolio kamu juga. Kira-kira yang kamu lakuin selama ini supaya bisa dapat NC itu bagaimana? Dari Instagram juga? Instagram. Wah ini. Jadi kalau di Bandung ya kan Indolife pasti udah lama banget ya gitu. Kalau kita bilang yang umurnya 60, 70, 80 rata-rata pasti udah Indolife banget gitu ya. Tapi kalau di Instagram ya di digital kebanyakan anak muda. Iya, yang masih nggak ngerti juga Indolife itu apa gitu ya. Saya nggak bilang nulis Indolife gitu enggak gitu. Sosial itu tadi. Jadi nanti nasabahnya, oh jadi nyimpen di mana ya Ci gitu atau gimana gitu. Terus saya juga ada satu ikut komunitas bisnis BNI, kalau pernah dengar itu masuknya 15 juta setahun gitu. Saya daftar ke situ, bayar, nggak rebes Pak gitu ya, karena saya rasa this is my business gitu, nggak ada salahnya kita investasi gitu untuk network baru, untuk peluang yang baru. Gitu. Berarti dirinya Marcella sudah punya nilai jual. Karena balik lagi dia menganggap bahwa dia di Indolife ini adalah dia menganggap bahwa ini bisnis dia sendiri, makanya tadi dia rela untuk putar otak bikin konten buat pancingan kan. Akhirnya kalau boleh tahu dari ini penasaran sih, awal baru pertama kali saya dengarnya dapat NC dari Instagram, which means social media, dimana kita tahu Indolife kan agak jauh ya dari dunia sosial media gitu loh. Iklannya dia gitu. Kalau boleh tahu pencapaian NC pernah dapat berapa banyak NC-nya dan nominalnya berapa? Yang paling surprise tuh dia nggak bilang berapa. Jadi saya kenal di Instagram karena dia nanya-nanya konten. Terus dia transfernya 1,5 M. Langsung. Jadi kadang kita juga nggak tahu ya gitu. Kalau network kita kan mungkin sebatas ini ya. Tapi kalau digital kan juga luas. menjangkau luas. Sosial media menjangkau. Kalau yang dari komunitas bisnis BNI tadi itu dapatnya berapa NC? Nominalnya berapa? NC-nya banyak, nggak terlalu besar. Tapi banyak yang baru-baru gitu. Karena saya percaya ya semua nasabah yang besar juga mungkin dulunya nggak besar gitu ya. Kita pupuk jaga sampai besar. Bagus, tepuk tangan dulu dong buat Marcella, ini satu insight baru nih buat kita ya. Jadi beliau tidak kasarannya nggak ketinggalan zaman lah, ngikutin gitu loh, era yang baru, era digitalisasi, balik lagi. Sekarang ya betul juga sih, masuk akal juga, karena kalau logikanya pasti sekarang kita semua kalau bangun tidur yang dibuka apa? Handphone kan ya, nggak ada tuh yang dicari apa gitu pasti. Habis sholat tuh handphone. Iya, makanya jadi ini salah satu apa ya, bisa jadi inspirasi lah buat kita semua ya. Gitu. Terus tadi Marcella ada sentil juga tuh katanya kesulitan, apalagi 2025 kemarin nasabah banyak kena isu yang emas, ya kan? Terus dolar naik. Nah, kalau menurut Marcella sendiri tahun 2025 tuh gimana sih? Karena jadi di 2000, kenapa ini kan pencapaian 2021 sampai 2025 nih, ya. Kalau kenapa saya pengen sebenarnya, saya waktu itu sempat minta tuh data 2025, kenapa? Karena saya pengen angkat. Ini kan bertiga salah satu yang top produser juga nih di 2025 ini, saya lihat bahkan kayak Unggul kemarin Desember juara 1 lagi gitu. Kemarin juara nggak Desember? Belum ya, tapi 2025 juara kan beberapa kali kan, tuh kan juara juga gitu. Jadi saya pengen angkat kenapa? Karena 2025 itu ada isu emas. Saya yakin pasti semua rata-rata deh, banyak deh yang nasabahnya kocar-kacir kan waktu ini jatuh tempo kayak pengen, oh saya mau pindah ke emas aja deh, soalnya lagi bagus nih, lagi ini, semua pada FOMO. Sekarang tuh fear of missing out-nya tinggi banget nih nasabah-nasabah ya kan. Lagi ngetrend kripto, semua pengen nyobain kripto. Lagi ngetrend
emas semua pengen emas, lagi ngetren dolar semua berbondong-bondong mau beli dolar, katanya dolar mau tembus segini katanya, semua based on katanya, nggak ada yang bisa garansi itu benar atau enggak, kejadian atau enggak. Tapi kan tetap aja, saya yakin dengan isu-isu yang menyebar itu, walaupun semua nggak ikutin, tapi pasti ada yang kena, pasti ada nasabah yang pindahan. Ditambah lagi kemarin kan kita sempat turun 2 kali bentuknya, manfaat di hanya jeda sebulan terus turun lagi, ya kan? Nah, saya pengen tanya nih ke Marcella, di 2025 itu kamu gimana menghadapinya? Iya benar banget ya, itu yang kita hadapin. Jadi kalau saya selalu mikirnya dari sepatu nasabah, jadi selalu jelasin logika gitu. Pak, Bu, investasi itu gunanya apa sih? Untuk melindungi nilai aset kita supaya nggak kegerus inflasi kan gitu ya. Data inflasi kita 2025 itu 2,9%. Di googling aja itu mah bisa gitu. Mungkin realnya 3,5 gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya uang, kita investasikan di instrumen yang lebih tinggi aja dari itu, sebetulnya udah menang kok, nggak rugi, nggak kalah gitu. Jadi Indolife itu besar kecil dibandingkan apa? Kan semua juga harus ada pembandingnya gitu. Kalau dibandingkan inflasi kita jauh gitu. Jadi hal itu yang mungkin kadang nasabah tuh hanya mikirnya cuan untung gitu ya, tapi nggak mikir gitu kalau koreksi gimana. Kayak yang Pak Juli bilang, kan kalau udah naik nggak akan ke langit gitu, udah naik pasti ada turun. Nah jadi Indolife itu tetap punya tempat di portofolio nasabah sebagai stabilizer ya gitu, stabilizernya gitu. Kalau semua taruhnya di sana gitu, itu turun kan selesai gitu ya. Nah nasabah itu kan pasti pengen untung tapi nggak merugi. Jadi hal itu yang disampaikan, terlepas dari nanti mau atau enggak ya ada klaim juga kan gitu. Waktu ini deh, kalau misalkan seumpama saya nasabah kamu, terus saya bilang, Marcella kayak saya mau beli emas aja deh, kamu ininya gimana? Bagus banget kok. Bagus. Oh iya, jadi hal pertama tuh kita pasti harus bagus aja banget gitu ya, selalu setuju sama nasabah. Kenapa kok pengen beli emas gitu? Kok tahu nggak sekarang harganya berapa gitu? Saya ngikutin harga emas kok tiap hari gitu. Chartnya juga saya baca tiap hari gitu. Berarti bingung yang nanya bingung. Jawabnya lancar, bingung yang nanya. enggak, soalnya gini, saya berharap ada counter apa gitu. Soalnya, tapi nanti di akhir saya bagi counter saya. Kalau Marcella ada bagusnya juga, jadi emang kadang terhadap nasabah kita harus yang penting iyain dulu aja kalau nasabah mau gitu. Nanti tunggu udah ada situasi kita bisa masuk situ baru kita masuk ya. Jadi seperti yang tadi Marcella bilang, jadi dia bilang, iya bagus kok, bagus Pak beli emas. Itu salah satu portofolio investasi terbaik sebenarnya. Tapi kan akan tetapi balik lagi yang tadi si Marcella bagikan adalah Indolife ini sebagai stabilizer. Jadi enggak, kalau ada koreksi satu tempat, setidaknya Indolife bisa bantu nutupin lah koreksi yang di tempat lain tersebut. Jadi sebenarnya itu bagus. Jadi ya gambarannya Marcella bisa jadi sebuah finance advisor lah buat nasabah ya. Jadi selaku kita perwakilan Indolife juga nggak melulu ngomonginnya Indolife terus, nanti kita juga harus tambah ilmu kita tentang produk-produk lain. Apalagi tadi kayak Pak Juli ngomong di awal, mungkin dulu kita ngebahasnya paling cuma sama perusahaan lain, tapi sekarang udah enggak nih, udah ngomongnya udah FR, pemerintah kan, SR, terus nanti ada apa tambah terus, pasti nanti akan ada tambah terus. Gitu. Oke, ada lagi. Dari 43 kemenangan nih dalam kontes, motivasi apa dan kan pasti tiap bulan harus ngapain nih supaya dapat kontes, apa yang dikerjakan sama seorang Marcella? Sebenarnya kata leader saya dulu gitu ya, mungkin di awalnya kita berusaha buat menang gitu, tapi kalau setelah menang biasanya akan terbiasa menang. Jadi Tangan buat Marcella. Kalau sudah menang akan terbiasa menang. Benar. Iya katanya gitu.
jadi udah terbiasa, oh ya kita memang harusnya menang gitu ya. Jadi harusnya menang gitu ya. Terlepas dari eksternal ya, yang penting internal kita kerjakan bagian kita gitu. Di luar sana kan mungkin aja terjadi apa gitu ya. Kalau yang dilakukan mungkin semua juga Bapak Ibu semua pasti melakukan gitu. Cuman mungkin mindset sama keyakinan kali yang beda gitu ya. Ya itu karena mindset saya ini adalah bisnis saya sendiri, nggak perlu digebah, nggak perlu diapain gitu ya. Saya pasti besarkan bisnis saya sendiri karena